Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dalam pagi hari ini kita datang tidak dengan tangan yang hampa, tapi kita datang membawa seluruh persembahan hidup kita, korban syukur, pujian, pengagungan, penyembahan kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang layak dipuji, sebab Tuhan yang layak disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kehidupan yang masih kau berikan bagi kami. Satu hari lagi kesempatan hidup yang kau berikan bagi kami. Kau beri kami kekuatan kesehatan, Engkau beri kami damai, sejahtera, dan sukacita berlimpah. Bahkan Engkau pelihara kami dengan keajaiban-keajaiban. Sebab itu pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami datang dengan hati yang dilimpahi dengan pujian penyembahan kepada-Mu. Sebab semua yang ada pada kami, semua daripada-Mu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami bersyukur padamu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Persembahkan rasa syukurku atas semua berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyediamu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Menyatakan rasa syukurku atas semua berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Dan ku bawa
datang padamu. Dengan tangan yang hamba, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Kita dengan tangan yang hamba, ku sujud menyembah-Mu, menyatakan seluruh hidupku di atas mezbahu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, yang ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Dan katakan Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya. Kami bawa korban syukur Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang berkuasa, bumi di surga,
kami sembah, kami sembah. Puji, kami muliakan nama-Mu. Yesus segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nama-Mu. Kau baik Tuhan, Kau baik bagi kami. Kau sumber segalanya. Kau yang menyediakan semua yang ada pada kami. Semua dari-Mu, semua milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau berkati kami dengan berlimpah. Kau perkaya kami di dalam segala perkara. Dan kami dapat menyatakan kemurahan hati-Mu. Kau Bapa yang murah hati. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami sembah. Nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sebab segala sesuatu darimu Tuhan, olehmu dan kepadamu, bagi pula kemuliaan sampai selama-lamanya. Layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan. Selamanya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sila namamu, sila namamu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mulialah namamu Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau sumber segala sesuatu bagi kami. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber jawaban bagi kami. Engkau sumber pertolongan bagi kami. Engkau sumber berkat bagi kami. Engkau sumber segalanya bagi kami. Dan Kau berikan dengan limpah bagi kami. Kami bersyukur. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Segala pujian syukur hormat kemuliaan bagimu. Kami hamba Kau yang menjaga, kami kuat Kau yang menopang. Engkau lingkupi kami, Engkau jagai kami dengan kasih setiamu, dengan janji-janji-Mu. Haleluya. Bahkan Engkau menyediakan mujizat-Mu bagi kami, Tuhan. Engkau lakukan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Sebab kami mau tetap percaya hanya kepada-Mu dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory bagi-Mu. Yakin saat Kau berfirman, Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Karena Kau menjaga, karena Kau menolong. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
dan dipulihkannya. Kami mau yakin atas setiap firman-Mu Tuhan. Haleluya. Tetapi saat Kau berfirman, saat Kau berfirman, akan ditentukan oleh perkataan. Karena Kau menjaga karena Kau hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Apa dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Dan dipulihkannya. Dan dipulihkannya. Kami bangga dan kami bersyukur punya Bapa yang seperti itu. Bapa yang menyediakan semua yang kami perlu. Bapa yang menyediakan perlindungan yang teguh. Bahkan Kau Bapa yang menyediakan mujizat bagi kami. Sebab Engkau sumber segala sesuatu. Engkau sumber yang tidak pernah terbatas. Sebab kami bersyukur kami boleh hidup di dalam-Mu, melekat kepadamu. Sehingga kami boleh terus menikmati aliran-aliran pemeliharaan-Mu, aliran-aliran kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat, kekuatan, dan semua yang ada pada kami. Kami percaya semua dari-Mu, dan semua yang dari-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Untuk kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami bangga punya Allah yang seperti itu. Kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Sebab biarlah setiap pujian, syukur, penyembahan, pengagungan kami kepadamu menjadi persembahan yang berkenan dan menyukakan hati. Terima kasih Bapa yang baik, pagi hari ini kami mau siapkan lagi hati kami. Diberkati dengan firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami setiap firman, sehingga kami dapat mempercayai firman-Mu dan kami melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau, kami sambut dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Buyo. Oke, terima kasih Pak Eri, terima kasih untuk rekan-rekan semua. Anugerah yang besar kita bisa bangun dengan kondisi tubuh yang sehat.
datang ke hadirat Tuhan, berdoa, merenungkan, dan membaca firman. Tanpa terasa kita sudah masuk ke Wahyu 16 hari ini dengan judul perikop ke-7 malapetaka. Aku akan bacakan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka air menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar musbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya setiap jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaran suara nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderu bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. 20. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seperti seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Malapetaka itu sangat dahsyat. Sekali lagi saya pada saat baca di Wahyu 16 ini,
Saya seperti yang Pak Heri sampaikan, saya tidak dapat menafsirkan. Saya cuma bisa baca berulang-ulang. Dari Wahyu 16 ini ada dua hal yang saya dapat. Yaitu yang pertama itu, kita lihat itu murka Allah ini di ayat 16 ini digambarkan dengan 7 cawan murka Allah. Yang ditimpakan atas seluruh dunia. Yaitu terjadi atas semua elemen, tidak ada satupun yang luput kalau saya lihat di sini, yaitu kita lihat murka Allah itu di bumi, di laut, di sungai, dimanapun semuanya itu tidak ada satupun yang terluput. Tetapi dengan ini saya lihat manusia bukannya bertobat di sini. Saya lihat dibaca di perikom ini ada 2 kali kata pertobatan, tapi tidak ada sampai semua dunia dilanda dengan malapetaka, nggak ada tuh bertobat. Jadi yang saya dapat pribadi di sini, hal pertama itu saya sendiri harus bertobat. Itu yang saya dapat pertama. Hal kedua itu di kitab Wahyu ini saya lihat saya harus begitu membaca itu sangat mengerikan. Bukannya menjadi takut semakin jauh dari Tuhan. Itu membuat saya harus semakin dekat sama Tuhan, semakin banyak baca firman Tuhan, melakukannya dengan taat. Sehingga saya harus bertobat ya kembali ke kasih mula-mula. Yaitu dengan cara gimana? Ya memuliakan Allah lewat setiap perbuatan, tindakan, apapun yang saya lakukan ya saya pribadi dapat, saya harus kembali kepada firman Tuhan, yaitu dengan taat melakukannya. Jadi pagi ini Wahyu 16 cukup panjang sampai 21, tapi 2 hal itu aja yang saya dapat gitu loh. Ya satu bertobat ya dengan cara apa? Memuliakan Allah lewat kehidupan saya pribadi. Jadi itu aja Pak Heri yang saya dapat, 2 hal itu yang mungkin teman-teman ada dapat yang lain. Ya Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Boyo buat sharing firman-Nya. Untuk 2 hal yang Tuhan ingatkan, bahwa milikilah hati yang rendah hati dan lemah lembut, sehingga kita ini menjadi orang yang mudah bertobat. Sama seperti yang berkali-kali saya katakan, kenapa Daud itu berkenan kepada Tuhan. Daud bukan orang yang sempurna, Daud juga pernah buat dosa, bahkan bukan dosa yang ecek-ecek kata orang. Tapi ketika Daud ditegur, dia cepat bertobat. Nah, tidak seperti apa yang tadi Pak Boyo katakan di pasal 16 ini, bahkan sampai mereka mengalami murka Allah yang ngeri banget kalau kita baca secara detail dan kita coba visualisasikan keadaan seperti itu. Kita punya visual satu aja udah ampun rasanya. Nah, tapi ayat-ayat ini katakan mereka tidak bertobat, mereka malah menghujat. Nah, tentu ini situasi mungkin sudah seperti Firaun di Mesir waktu itu ya. Bukan lagi dia berkeras hati, tapi Tuhan izinkan dan Tuhan keraskan memang hati mereka untuk dibinasakan. Nah, makanya berkali-kali ya saya katakan, yuk seperti tadi saya katakan, milikilah hati yang lemah lembut supaya mudah dibentuk, milikilah kerendahan hati supaya mudah diajar. Karena sesungguhnya firman Tuhan itu tidak ada yang keras. Berkali-kali juga saya pernah katakan, ada orang yang, wah ini firman keras hari ini. Nggak ada, firman itu tidak ada yang keras. Kalau kita dengar firman dan rasanya firman itu keras menemplak kita, itu bukan karena firmannya yang keras, tapi hati kita yang sedang berkeras hati. Sehingga ketika ditabrak dengan firman, rasanya keras banget. Padahal firman Tuhan itu seperti air. Menetes dengan lembut, mau membentuk. Coba kalau sikap hati kita seperti spons yang dengan lembut menyerap, nah, kita akan menerimanya juga dengan lembut. Nah, jadi hari ini, seperti Pak Boyo tadi katakan, ya jangan sampai kita harus ditegur dengan teguran yang keras, baru kita bertobat. Tapi setiap kali Tuhan ingatkan, lewat hati nurani kita cepat sadar
kembali kepada firman Tuhan. Dan kemudian itu tadi, hidup memuliakan Tuhan. Karena seperti ayat yang ke-15, dikatakan, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Nah, bagaimana Tuhan mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga. Jubah, baju itu bicara tentang kebenaran, bagaimana kita harus terus mengenakan kebenaran itu. Sehingga kita terus bersiap sedia. Seperti kalau kita kembali kisah Paskah, mereka disuruh bersiap-siap dengan seluruh atribut yang lengkap. Kalau bapak-bapak yang pernah ikut strongman akan sangat memahami artinya berjaga-jaga itu seperti apa. Terkadang memang kita bisa capek menghadapi tantangan hidup, kita bisa lelah, bisa bosan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita berjaga-jaga dengan pakaian yang lengkap. Nah, sekali lagi saya katakan bapak-bapak ikut pernah strongman harusnya sangat meremah hal ini. Sekalipun itu tadi, dalam hidup ini rasanya udah mau menyerah. Tapi sebagai orang percaya, kita harus tetap berjaga-jaga. Karena firman Tuhan katakan, Yesus datang pada waktu di mana tidak satu orang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, saya nggak tahu hari ini bagaimana kondisi kerohanian Bapak Ibu. Apakah engkau sedang letih lesu dan berbeban berat karena menghadapi banyak tantangan, tekanan hidup, banyak pergumulan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mau mengingatkan kita, tetaplah kau berjaga-jaga, tetap kenakanlah kebenaran firman Tuhan itu, karena kita nggak tahu kapan waktunya tiba-tiba saja datang. Dan biarlah ketika waktunya tiba, Tuhan dapati kita ini sudah siap sedia, sehingga kita tidak tertinggal. Jadi itu saja yang saya tambahkan, selain dari apa yang Pak Buyung tadi katakan. Yuk cepat bertobat, hidup memuliakan Tuhan, terus berjaga-jaga hari-hari ini. Apapun situasi kondisi, jangan sampai lengah, jangan sampai lalai, terlena dengan perkara-perkara duniawi yang hanya memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, yang kita tahu semua itu akan lenyap, akan binasa. Tapi hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan, itu yang akan membuat kita bisa didapati setia sampai akhir. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang lain mau menambahkan, mau cerita, mau didoakan kalau hari-hari ini kau rasanya sudah mulai letih, lesu, beban berat, kau rasanya sudahlah, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetap berjaga-jaga Bapak Ibu. Oke, silakan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Ibu Dorka sedang mencatat, kayaknya serius banget ya. Apa yang didapat, Ibu? Sedang mencatat apa yang didapat, mau dibagi lagi. Oh, saya tadi lagi baca ini aja, lagi apa namanya, di Wahyu ini kan tentang hal-hal akhir zaman, dan saya juga mengingat di Amsal aja, untuk ke diri saya sendiri aja. Jadi disambungkan ke sana, saya sambil dengar, sambil ngecatat apa yang sebenarnya Tuhan ajarkan supaya saya punya hati yang lebih. Tadi kan ada poin yang mengenai bukan semakin takut, tapi semakin itu dekat sama Tuhan aja. Tapi saya tadi karena kepikir, oh ya saya pengen buka Amsal, dan saya catat lagi apa yang saya pengen baca di Amsal. Nggak ada hubungannya Kak Wahyu, cuman oh ya dari hal yang mengerikan, tapi ada hal yang diajarkan untuk membuat kita tuh mengerti tentang hikmat, mengerti tentang dekat sama Tuhan seperti apa. Jadi saya mencatat poin-poinnya untuk apa? Untuk ingat. Saya membuat hari-hari saya untuk mencatat hari-hari saya, untuk mencatat apa yang saya dapat supaya saya bisa ingat dan saya baca dan saya renungkan sebenarnya itu. Saya membiasakan diri untuk lebih sering mencatat
supaya saya catat dan saya ingat apa yang saya renungkan hari ini. Selain apapun yang diajarkan dari firman dan perenungan untuk saya sendiri aja. Itu catat apa kan tadi ditanyain. Ya, jadi dapat perenungan apa yang mau dibagi ke teman-teman pagi ini? Tidak ada kaitannya, tapi tentang hikmat aja. Saya tentang hikmat aja. Bahwa hikmat itu, kalau aku mencari hikmat, yaitu firman. Ketika aku mencari hikmat dari firman itu, saya akan memperoleh banyak kemenangan. Aku akan ditinggikan, aku akan ditolong. Jadi bukan apa yang akan terjadi nanti di wahyu itu. Wahyu itu akan begitu banyak malapetaka yang terjadi, tetapi ketika aku mencari hikmat Tuhan, justru aku akan mendapatkan apa yang Tuhan akan tinggikan saya. Tuhan akan memberikan kehormatan kepada saya. Tuhan akan memberikan karangan bunga ke saya. Jadi hal yang kebalikannya itu aja. Itulah kaitannya. Nah, ketika kita tetap berjaga-jaga, mengenakan pakaian firman Tuhan tadi, yaitu hikmat yang bahasanya Ibu Dorcas, ya kita akan menerima kemuliaan. Jadi nggak usah takut dengan semua murka, semua peristiwa yang mengerikan. Tapi mari terus berjaga-jaga, hidup pakai hikmat Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan, sehingga kita didapati setia sampai akhir. Oke, silakan Heng. Ya, kita masuk dalam doa kita. Silakan Willy, nanti ditutup oleh Ko Buyung. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih di pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau buka hati yang lemah lembut Tuhan. Mau menerima setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan hikmat-Mu Tuhan. Kami mau berjaga-jaga selalu melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan bisa menguatkan dan meneguhkan hati kami. Hati yang menjadi lemah lembut, yang ingin selalu dekat padamu. Kami mengucap syukur juga, kami berterima kasih. Kami juga ingin berdoa untuk Bapak Siregar. Engkau beri Bapak Siregar kesehatan. Kami juga berdoa untuk rumah Ibu Mariati yang lagi direnovasi, biarlah Engkau mencukupkan segala sesuatunya. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Korambio yang hadir pada pagi ini. Biarlah Engkau memberkati setiap mereka Tuhan yang hadir dan Korambio ini, berkati setiap kesehatan, pelayanan, kebutuhan mereka, pekerjaan dan pendidikan anak-anak mereka. Mengucap syukur juga, terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah bangsa ini penuh dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Kau berkati para pemimpinnya, baik dari presiden, menteri, hingga jajaran terbawah Tuhan. Kau kasih hikmat, takut akan Engkau. Dan setiap keputusan apapun itu Tuhan, berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk di pagi ini, kami bangun dengan tubuh yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan saat lagi kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih buat pagi ini kami kembali bersyukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu pagi ini Tuhan, mengingatkan setiap kami untuk boleh bertobat Tuhan. Lembutkan hati setiap kami Tuhan. Beri kami ketaatan Tuhan. Sentuh hati nurani kami Tuhan. Sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu lewat setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap anggota Korambio yang pagi ini hadir maupun tidak hadir Tuhan, boleh mendapatkan berkat yang sama. Jika sebentar kami berpisah satu sama lain, Engkau tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa.
Biarlah kami boleh melakukan aktivitas kami dengan perlindungan dan kuasa daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.